Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah pengantar ilmu kelautan dan perikanan untuk materi atau pertemuan yang kedua berarti. Yang pertama kemarin kita sudah sinkronus langsung menggunakan Google Meet. Sekarang kita menggunakan YouTube atau media-media pembelajaran yang lain, yaitu menggunakan video pembelajaran seperti ini. Nah, saya rasa untuk pertemuan pertama kemarin sudah cukup jelas ya, karena kita berdiskusi langsung dan ketika saya menjelaskan pun tidak ada yang bertanya, karena masih berupa pembukaan, belum ada materi-materi yang disampaikan. Nah, untuk sekarang kita akan mulai masuk ke materi. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa langsung di room untuk diskusi. Oke ya. Nah, untuk materinya saya akan share. Oke ya. Nah, ini kita masuk di pertemuan kedua, pengantar ilmu kelautan dan perikanan. Karena ini hanya pengantar, maka yang saya ajarkan hanya berupa perkenalan, memperkenalkan bagaimana laut Indonesia, bagaimana kondisinya, bagaimana sejarahnya, bagaimana awal mulanya, masalah-masalah apa yang sekarang sebenarnya ada di yang kita sedang hadapi, seperti itu. Sebagai pengantar. Untuk detailnya, untuk lebih lanjutnya, setiap materinya itu nanti kalian akan pelajari di semester-semester berikutnya. Dan untuk sebagai kalian sekarang sudah disebut sebagai orang kelautan ya, karena memang sudah masuk di program studi yang ada berbau kelautannya, itu jadi memang sudah disebut dengan orang kelautan. Jadi mau tidak mau harus paham betul mengenai kelautan ini, gitu ya. Tapi disandingkan dengan sistem informasi. Jadi ini adalah suatu keterbaruan yang sekarang sedang dicari, sedang memang dibutuhkan lah untuk yang orang-orang seperti kalian nanti cetakannya itu seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan sampai akhir, sampai selesai bisa menjadi apa yang diharapkan, ya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke materinya. Ada oceanografi. Jadi sebenarnya rumpun ilmu itu pasti ada pembagian-pembagiannya, dan di dalamnya itu nanti terbagi lagi. Termasuk salah satunya di kelautan, walaupun oceanografi ini dia disebutkan mempelajari laut, tapi biasanya yang dibahas di oceanografi itu adalah fisik, kimia, dan geografi. Tiga, fisik, kimia, geografi. Kalau untuk biologi laut, dia memiliki wadah tersendiri. Nah, saya akan perkenalkan sedikit tentang oceanografi ini. Oceanografi mungkin teman-teman sudah pernah mendengarnya atau mungkin baru pertama kali sebagian dari kalian, tapi saya rasa hampir semuanya sudah pernah mendengarnya. Oceanografi, ocean itu kan dia laut, grapos itu gambaran. Kalau misalnya gambaran tentang laut lah ibaratnya. Jadi bentukannya adalah seperti penggambaran tentang laut atau deskripsi tentang laut gitu ya. Beberapa istilah lainnya adalah oceanologi. Kalau logi itu dia ilmu yang mempelajari tentang lautan. Ada juga yang menyebutkan dengan hidrografi. Hidro itu kan air, perairan. Kemudian grafi itu gambaran-gambaran tentang perairan, khususnya di laut, sehingga disebut menjadi oceanografi seperti itu. Banyak lagi cabang ilmunya, hidrobiografi, hidrobiologi, dan lain sebagainya. Banyak lagi turunan-turunan ilmunya. Nah, jadi oceanografi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang lautan. Biasanya secara fisik, kimia, dan juga geografinya. Oke, nah ini oceanografi. Tidak hanya tadi 3 yang saya sebutkan,
Di sini juga terdapat 1, 2, 6 apa namanya, ilmu yang saling mempengaruhinya. Misal yang pertama, ini yang geologi. Yang geologinya ini membahas mengenai tektonik atau lempeng tektonik di dasar lautan. Mungkin kalian pernah dengar juga bagaimana mereka saling bertumbukan, bagaimana mereka saling bergerak, bagaimana akan menyebabkan pergerakan, pemisahan jarak antar pulau, dan lain sebagainya. Kemudian proses sedimentasi di pesisir. Sedimentasi itu penumpukan dari sedimen yang terbawa dari daratan. Itu bagaimana akan dibahas di geologi juga dengan siklus hidrologi atau siklus air. Itu dibahas di ilmu geologinya. Untuk yang geografi, ini tentang wind belts, angin, kemudian weather, coastal landforms, bagaimana bentukan dari pesisir, kemudian world climate itu suhu iklim di seluruh dunia. Itu nanti akan dibahas juga berkaitannya dengan oceanografi, dengan perubahan iklim tentu akan sangat berpengaruh pada lautan. Oke, selanjutnya untuk yang biologi ini, oceanografi juga berhubungan dengan biologi. Yang dibahas di biologi ini adalah mengenai perikanannya, kemudian bagaimana ekologi, survei ekologi, pemetaan ekologi, tentang ekologi, seluruhnya tentang ekologi, mikrobiologinya. Jika kalian tertarik dengan organisme mikro, di biologi bisa di laut maksudnya bisa untuk fokus di marine biology, salah satu rumpun juga bagian dari oceanografi gitu ya. Kemudian dengan marine adaptation, adaptasi dari hewan-hewan laut tersebut, bagaimana menghadapi gempuran ombak, bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan yang memiliki salinitas atau kadar garam yang tinggi, kemudian beradaptasi dengan keadaan yang tidak memiliki cahaya seperti itu ya, tidak tersentuh cahaya seperti itu untuk yang kedalaman. Oke, kemudian untuk yang chemistry atau kimia, dia bagaimana komponen-komponen terlarut yang ada di dalam kolom air, di permukaan, di kolom, dan di dasar tentu itu akan berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Kemudian temperatur atau suhu, kemudian stratifikasi, dan chemical tracer tadi masih satu bagian dari chemistry. Oke, ya. Oke, selanjutnya yang oceanografi fisik. Dia menjelaskan tentang arus, gelombang, ombak, sonar, kemudian kondisi suhu di perairan. Untuk selanjutnya, selanjutnya untuk yang bagian astronomi, ini juga berkaitan dengan oceanografi. Bagian dari rumpun oceanografi ini, bagaimana terjadinya pembentukan gelombang dan arus seperti itu ya. Kemudian ada kecenderungan untuk apakah ada air lagi, ada sumber air lagi kah di planet lain seperti itu, ataupun bagaimana asal muasalnya air dan asal muasalnya kehidupan. Dia berkaitan erat dengan oceanografi dan dari rumpun yang bagian astronominya seperti itu. Nah, dari ke-6 ini keseluruhnya saling berkaitan. 6 rumpun ditambah dengan oceanografi itu sendiri jadi ada 7. Itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, saling mempengaruhi, saling membutuhkan satu sama lainnya.
Nah, saya harap teman-teman bisa menguasai elemen-elemen ini. Tapi kalau misalnya memang pengen fokus pada satu bidang itu boleh, sangat boleh sekali. Seperti saya. Saya itu sebenarnya interest saya, kesenangan saya senangnya di biologi laut. Karena memang saya memang udah di biologi, kemudian masuk ke biologi laut untuk memang fokusnya di sana, biologi laut. Teman-teman misalnya pengen di geografi, boleh di bagian apa namanya seperti dengan Budela, kemudian di sekarang apalagi sekarang yang seharusnya kalian miliki adalah sistem informasi geografi, itu kan menjadi nanti sinkron terbaru dari rumpun ilmu ini kayak gitu. Uh, Oke, jadi boleh sekali untuk fokus pada satu bidang tapi tanpa mengabaikan bidang yang lainnya. Jadi tetap harus mengetahui juga bidang-bidang yang lainnya. Oke. Hmm, selanjutnya, mengapa belajar kelautan? Jadi saya harap teman-teman di sini sudah memiliki bekal tentang alasan kenapa saya itu ingin sekali belajar tentang kelautan. Kenapa saya harus belajar tentang kelautan? Mungkin bukan tidak mungkin, ini pasti bukan, ya saya rasa pasti ada yang berpikiran seperti ini. Ah, saya pengen yang ada kelautan-kelautannya, saya senang. Nanti pekerjaannya kan di pantai, di laut, bisa nanti sekalian jalan-jalan, kayak gitu bisa untuk ya lebih inilah enak lah gitu pelajarannya langsung ke alam gitu. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang berpikir seperti itu. Boleh, itu boleh sekali. Mungkin dari kecintaan kita, kesenangan kita terhadap alam, terhadap lautan, kemudian kita ingin terjun langsung mengurus atau merawat alam tersebut, keindahan tersebut, sehingga masuk di program studi ini itu boleh, boleh sekali. Nah, tapi nanti ketika sudah masuk di program studi ini, saya harap keinginan tersebut semakin bertambah dengan bercabangnya manfaat-manfaat yang lain gitu ya. Nah, eh, salah satu manfaat atau misalnya kenapa sih harus belajar tentang kelautan, terutama untuk di oceanografi ini, dia bisa sebagai pengaruh utama pada cuaca dan iklim. Jadi kalau memang teman-teman pengennya cenderung kepada cuaca dan iklim, itu di oceanografi, karena salah satu peluang pekerjaan dari sistem informasi kelautan ini, dia bisa di BMKG, seperti itu. Karena bisa menggunakan data-data ya. Kemudian sebagai sumber makanan, energi dan obat-obatan, ya itu betul sekali. Protein yang tinggi salah satunya berasal dari lautan. Ikan-ikannya, kemudian energi seperti energi gelombang, energi air, semuanya itu dari kebanyakan sekarang lagi dikembangkan adalah dari lautan seperti OTEC, Ocean Thermal Conversion itu. Nah, kemudian obat-obatan sekarang sudah mulai banyak ditemukan, semakin digali semakin banyak ditemukan ternyata bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengobatan ada di lautan, seperti itu. Bukan tidak mungkin, sekarang kan lagi COVID nih, bukan tidak mungkin kalau ternyata bahan atau penangkalnya atau vaksinnya bisa ditemukan di laut. Belum, siapa tahu, kita nggak pernah tahu kan, semuanya masih misteri. Kemudian untuk transportasi laut, kemudian untuk pertahanan negara, rekreasi bahari ini sekarang rekreasi bahari ini kalau COVID sekarang sedang lesu gitu ya, sedang melemah. Tapi sebelumnya rekreasi bahari ini hampir kebanyakan warga di pulau-pulau yang tadinya menjadi nelayan, ketika memiliki atau menyimpan keindahan alam, maka mereka beralih ke wisata sebagai penyedia wisata karena itu lebih menguntungkan dibandingkan uh, menangkap ikan gitu ya. Cuman mungkin uh, kalau sehari-hari menangkap ikan, tapi kalau misalnya sudah weekend, waktunya liburan, mereka memanfaatkan itu meninggalkan pekerjaan utamanya
membuka untuk wisata seperti itu karena lebih menguntungkan, lebih menjanjikan. Ditambah sekarang kan musimnya apa namanya sosmed orang kan pengen cari tempat-tempat yang bagus, yang belum pernah dikunjungi, yang sedang hits dan lain sebagainya. Jadi meningkatkan gairah rekreasi bahari seperti itu ya. Kemudian merupakan pengaruh utama terhadap kesehatan bumi. Manusia tinggalnya di daratan sehingga untuk balancing antara daerah yang dirusak dengan daerah yang masih asri itu ada di lautan seperti itu. Kemudian juga menyimpan budaya dan sejarah. Lautan itu menyimpan budaya dan juga sejarah di dalamnya. Sehingga menyebabkan banyak sekali kekayaan dalam lautan tersebut yang perlu kita gali lebih dalam lagi. Ini kalian bisa tambahkan lagi mengapa harus belajar tentang kelautan. Jadi bukan cuma ilmu-ilmu ini saja, tapi ada banyak lagi alasan-alasan. Cari lagi alasan-alasan mengapa kita harus belajar tentang kelautan. Oke, kemudian sumber daya di lautan dan ekonomi. Untuk aspek apa dari ilmu kelautan yang relevan terhadap ekonomi? Ya, kita bahas satu persatu. Misalnya ada yang, kenapa sih harus belajar kelautan gitu loh? Kenapa sih nggak belajar yang lain aja kayak bisnis kayak apa? Nah, tapi ternyata kelautan ini merupakan sektor yang sangat menjanjikan gitu ya. Kayak kita coba yang pertama, itu ada ekstraksi sumber daya geologi, misalnya migas, minyak dan gas, logam, dan seterusnya. Itu sekarang bersumber dayanya di laut lepas terutama ya. Kemudian yang kedua, sumber daya ekologi utamanya makanan dari perikanan dan marikultur. Sebagai sumber makanan yang menyehatkan dan juga bernilai ekonomis tinggi, seperti misalnya lobster, kemudian kaviar, kemudian apalagi sih udang-udang, cumi, gurita yang kayak gitu-gitu seafood. Itu kan dia protein tinggi dan juga bernilai ekonomis tinggi, abalon dan lain sebagainya. Kemudian marikultur bisa sebagai penunjang kegiatan ekonomi. Marikultur ini gabungan dari marine dan culture, jadi budidaya tapi yang dilakukan di laut seperti itu. Oke, yang kemudian yang ketiga, ekstraksi sumber daya energi dari tenaga gelombang, pasut, arus, dan bahang. Jadi, energi dari gelombang yang ditimbulkan oleh air laut, pasang surutnya, bagaimana, kemudian arusnya itu akan menimbulkan energi, juga dengan bahang. Bahang itu di sini maksudnya panasnya air laut gitu ya. Panas yang disimpan oleh air laut itu bisa menghasilkan energi gitu ya. Kemudian yang keempat, sumber daya kimiawi, misalnya pengembangan obat-obatan dan garam contohnya ya, dan seterusnya. Ya tadi seperti saya sudah katakan, seperti ada itu zat untuk mencegah atau mengobati kanker atau membunuh sel-sel kanker aktif itu dari didemnum. Didemnum itu dia saya penelitiannya tentang didemnum tapi bukan bagian kandungan kimianya, saya hanya proses identifikasi. Dia seperti penempel gitu sesil di terumbu karang di lautan. Itu dia bisa dimanfaatkan tapi tidak semua jenis. Ada beberapa jenis saja yang bisa untuk mengobati kanker. Seperti itu sekarang sudah mulai dieksplorasi di sana ya. Kemudian sumber daya rekreasi di kawasan pantai, misalnya rekreasi pantai dan lain sebagainya. Seperti tadi saya sudah jelaskan, sekarang sedang melesat, bergairah gitu untuk yang rekreasi pantai ini gitu ya. Kemudian untuk studi oceanografi telah membantu menemukan sumber daya tersebut dan membantu untuk mengelolanya. Oke, ini adalah Indonesia dengan jumlah pulau. Ini data tahun yang sudah lama. 17.499 pulau, kemungkinan akan ada penambahan karena penghitungan
dan eksplorasi. Kemudian panjang pantainya 80.791, luas lautnya, luas daratnya. Luas darat dengan lautnya, lautnya 2 kali ya daripada daratannya. Jadi Indonesia adalah negara maritim, jadi saya rasa memang seperti sebuah keharusan, bukan ya keharusan ya, bagi kita untuk bisa mengeksplorasi, menggali dan mempelajari tentang lautan, karena memang Indonesia itu negara maritim gitu. Jadi sayang sekali kalau potensi terbesar yang kita miliki itu diabaikan. Sayang sekali. Gitu ya. Jadi saya harap teman-teman, dan saya rasa sudah sangat tepat memilih jurusan ini kayak gitu ya, untuk mempelajari tentang sistem informasi kelautan. Nah, kemudian karena ini tadi seperti saya bilang dasar-dasar pengantar ilmu kelautan dan perikanan, saya tentu harus menjelaskan mengenai sejarah perkembangan oceanografi gitu ya. Oke. Akarnya dirunut ke eksplorasi laut. Jadi dulu itu hanya berupa pengamatan-pengamatan laut, tapi orang-orang itu mulai tertarik. Jadi sebelum kenal bahasa, sampai kenal bahasa, itu mereka terus menggali tentang lautan. Bagaimana mereka menceritakan tentang lautan, ditulis. Ketika sudah mengenal bahasa, sudah mengenal tulisan, mereka menulisnya. Gitu. Kemudian pada abad ke-18, ditandai dengan adanya sistem navigasi dan pemetaan. Mereka memetakan bagaimana keadaan laut gitu ya, atau bentukan-bentukan garis-garis pantai seperti itu. Kemudian mengakumulasi data dari peta laut, kemudian temperaturnya atau suhunya bagaimana, dan gelombang itu dituliskan sama mereka. Tulisannya ya sederhana saja. Kemudian di Amerika, Benjamin Franklin 69-70 mempublikasi peta pertama dari Gulf Stream. Ini yang petanya, ini peta pertama Gulf Stream. Seperti ini kira-kira gambaran dari Benjamin Franklin. Kemudian di Inggris, James Cook mengkonstruksi peta laut berupa garis pantai, khususnya di bagian selatan Pasifik. Kemudian sampai akhirnya menemukan kepulauan Hawaii gitu ya. Oke, kemudian pada abad ke-19, rasa ingin tahunya tentang laut itu semakin meningkat, dan sehingga menyebabkan adanya pelayaran-pelayaran hanya untuk sains. Jadi pelayaran-pelayarannya bukan pelayaran-pelayaran mewah yang untuk bersenang-senang saja, tapi juga ini pelayaran-pelayaran yang memang diinisiasi oleh ilmuwan-ilmuwan. Jadi ilmuwan-ilmuwan berkumpul, ada yang ahli biologi, ahli taksonomi, ahli fisika, kimia, dan lain sebagainya, itu berkumpul, kemudian mereka melakukan ekspedisi bersama-sama untuk memetakan, ada juga yang untuk mengidentifikasi hewan-hewan apa saja, seperti itu. Di abad 19 ini paling banyak di situ ya. Oke. Kemudian Charles Darwin, hampir semua orang kenal beliau. Dia adalah seorang British naturalis. Dia ikut di ekspedisi Voyage of the Beagle. Dia mempelajari mengenai geologi dan biologi dari garis pantai Amerika bagian selatan. Dan kemudian mendevelop teori evolusi berdasarkan natural selection atau seleksi alam. Kemudian dia mempublish sebuah buku yang berjudul The Origin of the Species. Itu buku yang terkenal sekali tentang evolusi. Kalau kalian mungkin familiar dengan gambarnya yang dari kera jadi manusia, itu kayak gitulah kira-kira. Walaupun banyak sekali perdebatan tentang hal tersebut, dan perdebatan mengenai apakah Charles Darwin ini adalah bapak dari teori evolusi dan lain sebagainya. Banyak sekali perdebatan tentang hal tersebut. Cuma inilah kira-kira seperti ini sejarahnya. Kita membahas mengenai sejarah.
Kemudian ada Edward Forbes mengajukan hipotesa, ini terkenal dia. Dia mengatakan pada saat itu tahun abad ke-19 dia mengatakan tidak terdapat kehidupan atau azoik pada kedalaman lebih dari 550 meter. Jadi beliau mengatakan tidak ada lagi kehidupan setelah itu di bawah dari situ dengan beragam alasannya karena mungkin dia sudah berkeliling dan ketika di kedalaman sampai 550 meter dia menggunakan alat dan lain sebagainya tidak ditemukan adanya kehidupan di bawah 550 meter mentok sampai 550 meter itu azoik nama apa namanya hipotesanya atau nama teorinya seperti itu dipakai cukup lama teori ini kemudian Matthew Fontaine Maury menggabungkan informasi dari angin, kemudian arus, dan mempublikasinya pada Physical Geography on the Sea, sehingga disebut juga sebagai Father of Physical Oceanography, bapak dari oceanografi fisik gitu ya. Kemudian Wyville Thomson dia mencetuskan ekspedisi Challenger. Ini mungkin kalian di antara semua ekspedisi ini yang paling terkenal kayak ekspedisi Challenger. Ini adalah pertama kalinya keliling dunia menggunakan kapal yang khusus isinya adalah ilmuwan-ilmuwan yang memang dari bidang kimia, fisika, biologi dan lain sebagainya memang untuk itu, memang untuk meneliti bagaimana keadaan bumi ini lewat di lautan itu. Makanya ya, ekspedisi Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk di ekspedisi Challenger ini juga teorinya Edward Forbes tentang azoik teori yang mengatakan bahwa setelah 550 meter itu tidak ada makhluk hidup atau tidak ada kehidupan itu terbantahkan karena di sini bisa didapatkan koleksi makhluk laut dari kedalaman 9.000 meter kayaknya 900 meter kayaknya ya enggak 9.000 ya 900 meter menggunakan artinya terbantahkan lah teori azoik tadi masih ada ternyata makhluk hidup lebih dari 550 meter ada juga yang 1.000 meter gitu ya hampir 1.000 meter 900 meter itu ada masih ada kehidupan di sana kayak gitu. Lagi sekarang kan sudah semakin diketahui bahwa Palu Mariana itu berapa sih 11 ribu ya 11 ribu meter atau 11 kilo kedalamannya dan itu masih ada kehidupan di sana gitu ya. Ini rutenya dan ini adalah alat-alat yang digunakan ini kapalnya seperti inilah kira-kira dia dari 1872 sampai 1876 4 tahun jadi startnya Desember 1872 ini ke sini terus ke September 73 lanjut kemudian ke bagian bawah Pasifik Hindia kemudian masuk ke daerah Indonesia juga ya Indonesia masuk ke dalam ada beberapa spesies yang ditemukan di Indonesia dan banyak sekali spesies hasil dari ekspedisi Challenger ini yang masih belum ditemukan namanya untuk penggolongan spesies tersebut karena saking uniknya dan dari beragam dari seluruh dunia gitu ya termasuk yang di Indonesia itu yang contohnya adalah yang saya tahu ya itu di Demnum SPA spesies A itu sampai sekarang dia
belum ditemukan kelompoknya apa. Kalau kita menemukan satu spesies, kemudian tidak ada uh, persamaannya dengan yang lainnya, itu biasanya kita akan berikan nama spesies A, spesies B. Nah, sampai sekarang di spesies A ini masih ada, kayak gitu ya. Kemudian terus berlayar ke atas dan kembali lagi lewat Amerika bagian selatan, gitu ya, sampai tahun 1876. 4 tahun berlayar untuk melakukan penelitian. Jadi setelah dari situ banyak sekali data-data yang didapatkan dari ekspedisi Challenger ini. Nah, kemudian bagaimana perkembangan sejarah oceanografi di Indonesia? Ini dari abad ke-16 ada ekspedisi Rumpius. Itu fokusnya di biologi laut di sekitar Ambon. Itu ada yang mengikutinya ada Wallace, Alfred Russel Wallace, yang kalau misalnya teman-teman tahu garis Wallace, garis Weber, nah ini ya, Wallace ini dia yang memetakan biota-biota di Indonesia, kayak gitu, itu ada sampai ada garis khayal, garis Wallace. Nah, kalau kalian pernah baca bukunya atau apa sebenarnya yang ditulis oleh Alfred Russel Wallace ini, beliau itu menuliskan seperti diary. Jadi kalau sekarang kita ada format jurnal yang cukup sistematis gitu ya. Kalau beliau itu bukunya tebal dan isinya seperti diary. Hari ini saya ngapain aja, ketemu hewan apa saja, bentuknya bagaimana, dia jelaskan di situ semuanya. Kayak gitu caranya Alfred Russel Wallace. Kemudian Pieter Blicher ini tokoh etiologi, dia memetakan juga larva ikan di Selat Sunda, ya. Kemudian untuk ekspedisi Sibolga tahun 1899 sampai 1900 itu untuk biologi laut dan laut dalam di Indonesia Timur. Oke, kemudian masih yang sama ekspedisi Snellius itu untuk khususnya peneliti-peneliti oceanografi fisik, kimia, dan geologi untuk membahas mengenai konsep-konsep plate tectonic theory. Lempeng tektonik, teori lempeng tektonik ya. Kemudian Perang Dunia Kedua terhenti, tidak ada ekspedisi. Kemudian 1950-an ada deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang kita sekarang kenal dengan ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif. Itu adalah penentuan batas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ini merupakan hasil perjuangan selama 25 tahun untuk bisa menentukan laut yang berdaulat gitu ya. Sampai sekarang masih terus diperjuangkan hal ini, jangan sampai lengah gitu ya. Untuk konsep wawasan Nusantara diterima dan ditetapkan sebagai ketetapan United Nations atau Convention on Law on the Seas UNCLOS tahun 82. Oke, itu sudah diresmikan gitu ya. Jadi Indonesia negara yang berdaulat daratannya, berdaulat juga lautnya, kayak gitu. Oke. Kemudian tahun 52 ada kapal riset RI yang pertama, tahun 64 ekspedisi Baruna, oceanografi dilepas oleh, itu membahas oceanografi, dilepas oleh Bung Karno. Kemudian 73 sampai 86 ada SITAR, Studies on Southeast Asia Tectonics and Resources. Kemudian tahun 90 sampai 2008 itu ada Arlindo, Arus Lintas Indonesia atau Indonesian Through Flow, ITF. Jadi memang ini arus yang seperti ini peta gambarannya. Ini arus yang melintasi Indonesia, Indonesian Through Flow. Jadi arus yang selalu terjadi di Indonesia, gitu ya. Nah, ini apa saja, kenapa kita harus mengetahui pola pergerakan arus ini?
Salah satunya untuk mengetahui contohnya misalnya, kok bisa persebaran hewan di sini berbeda dengan yang di tempat yang lainnya, kenapa tidak sama rata? Karena ada misalnya arus-arus ini, seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat untuk mengetahui oceanografi ini dari sisi biologinya, geografi, dan lain sebagainya. Nanti pasti kalian akan dijelaskan lebih dalam lagi nanti di mata kuliah oceanografi itu semester 3. Kalau sekarang saya hanya pengantar lah, seperti itu kira-kira. Oke, saya rasa cukup untuk pengantar kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.